Okarun dan Momo saat ini telah sampai di terowongan tempat tinggal Nenek Turbo. Tapi di sini dia jadi kaget setelah melihat kepala si Nenek Turbo yang begitu besar. Di sini Okarun meminta agar Momo melepaskan kutukannya agar dia bisa berguna untuk menghadapi Nenek Turbo. Tapi sedetik kemudian Okarun kembali ke dalam wujud normalnya. Ternyata si Nenek Turbo telah melepaskan kutukan Okarun dan sekaligus mengembalikan burungnya. Dia pun berniat untuk memakan pemuda-pemudi di hadapannya itu hidup-hidup. Momo pun mengingat pesan Seiko untuk menantang Turbo adu kecepatan. Dia lantas memaki dan menganggap si nenek cupu karena tidak mau duel lari-larian. Si Turbo langsung berhenti menyerang dan kembali pada wujud aslinya. Walau sangat kesal karena harga dirinya direndahkan, tapi si Turbo mau menerima tantangan Momo. Momo pun menjelaskan tentang aturan duel yang cukup mudah, di mana kejar-kejaran ini tidak terbatas dan tidak memiliki garis finish. Jika menang, maka si Nenek Turbo bisa menangkap dan berbuat sesukanya. Momo hanya meminta waktu 10 menit saja untuk berlari duluan. Nenek Turbo pun menyetujui aturan tersebut. Saat itu juga Momo dan Okarun langsung berlari secepat kilat untuk menyelamatkan diri. Tapi cara menghitung Nenek Turbo sangatlah aneh dan begitu ngawur. Jelas saja si Momo segera tertangkap oleh kekuatan sihir si nenek hingga tidak berkutik. Okarun pun berusaha menyelamatkan Momo. Okarun nampak gelap mata dan langsung menggigit tupai Nenek Turbo. Anehnya, saat ini kekuatan Nenek Turbo tidak bisa keluar dan begitu lemah. Hantu itu pun tidak memiliki pilihan lain selain merasuki Okarun secara langsung. Tapi anehnya si nenek malah terlihat kesakitan dan tubuhnya seperti diremas-remas. Ternyata saat ini Momo bisa melihat sosok arwah Nenek Turbo yang asli di dalam tubuh Okarun. Momo benar-benar berhasil menyegel arwah Nenek Turbo di dalam tubuh Okarun. Detik itu juga, roh terikat yang berwujud monster kepiting besar tiba-tiba muncul. Adegan kejar-kejaran pun terjadi begitu saja, dan saat itu juga Okarun menggunakan kekuatan si Turbo untuk melarikan diri sembari menggendong Momo. Tapi karena Momo begitu berat, Okarun pun tidak bisa mengontrol kecepatannya untuk sekedar berbelok. Mereka pun terjatuh di tengah jalan. Si kepiting gila pun terus mengejar Okarun dan Momo tanpa berhenti. Okarun sendiri mulai kehabisan stamina dan kelelahan. Okarun dan Momo pun berakhir di sebuah kolam pemandian air panas. Tanpa membuang waktu, Momo segera mencengkeram dan menghancurkan pipa saluran air panas serta menjatuhkan air panas tersebut pada si kepiting. Momo dan Okarun pun segera pergi agar bisa secepatnya keluar dari kota Sono. Entah mengapa saat itu suasana kota terlihat begitu sunyi. Dan sesaat kemudian tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang berlari ke arah Momo dan Okarun. Ternyata gerombolan orang-orang itu telah dirasuki oleh roh terikat. Mereka semua berniat menghabisi Momo dan Okarun atas perintah Nenek Turbo. Tiba-tiba saja si kepiting kembali bangkit dan menghadang keduanya. Momo pun meminta Okarun untuk menggunakan kekuatan mode seriusnya kembali. Pemuda itu pun berubah dan segera menggendong Momo. Dalam waktu sekejap saja, keduanya bisa menghindari para manusia kesurupan. Okarun pun tidak berdaya dan kini dia telah melampaui batasnya. Parahnya, di sini Nenek Turbo telah terlepas dari genggaman Momo. Nenek Turbo nampak sangat kesal. Hingga pada puncaknya si nenek bergabung menjadi satu dengan si kepiting. Nenek Turbo berniat memakan habis Momo dan Okarun. Tapi sebelum itu terjadi, dia mempersilahkan keduanya untuk segera kabur dari tempat ini. Tanpa diduga saat itu melintas sebuah kereta cepat di atas Momo. Momo segera melesatkan kekuatan espernya untuk menggapai gerbong kereta tersebut. Momo pun begitu yakin kalau hantu tersebut tidak akan bisa mengejar ataupun menangkapnya. Tapi si Turbo berhasil menaiki gerbong kereta. Hantu itu pun tidak akan membiarkan Momo hidup lebih lama lagi. Tapi ternyata ini semua adalah strategi Momo untuk mengalahkan Nenek Turbo. Sementara itu di perbatasan kota Kamigoe, Seiko telah menanti lengkap dengan jebakan jimat mematikannya. Detik itu juga jimat Seiko meledak dan menghancurkan Nenek Turbo hingga berkeping-keping. Sesaat kemudian Momo dan Okarun telah sampai di stasiun kota Kamigoe. Sebenarnya Seiko tidak ingin menggunakan cara sekasar ini untuk mengalahkan Nenek Turbo. Namun ini harus dilakukan karena banyak sekali gadis yang telah dianiaya, dibuang dan bahkan dimutilasi di tempat persemayaman Nenek Turbo. Jadi semua roh itu harus dikirim paksa menuju alam yang lain.
Pada malam harinya, Okarun sangat berterima kasih pada Momo atas segala bantuan yang telah diberikannya. Dia pun terlihat pergi dengan menuntun sepeda panjalnya. Tapi tiba-tiba saja Momo memanggil Okarun dan berkata sampai bertemu lagi besok. Jelas saja senyuman manis Momo tersebut membuat Okarun sangat amat bersemangat.